menyesatkan atau tidak? Kau bilang Allah tidak mungkin menyesatkan. Lalu saya tunjukkan ayat di dalam Al-Hijr, ya, ayat yang ke-39. Iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku. Pertanyaannya, siapa yang menyesatkan iblis? Jawab. Dalam konteks menyesatkan iblis, Saya tanya, iblis yang itu berbeda, menyesatkan Bang. iblis di dalam Al-Hijr itu ayat 39 itu siapa? Yang menyesatkan iblis itu bukan berarti itu Tuhan itu menyesatkan iblis. Iblis Coba kau baca sendiri. baik-baik dulu. Coba kau baca baik-baik. Coba baca ayat yang lain itu. Oke, kau mau ayat yang lain? Kau mau ayat yang lain? Oke, saya kasih ayat yang lain ya. Saya kasih ayat yang lain. Itu. Ya, sabar. Kamu minta ayat yang lain, saya kasih ayat yang lain ya. Nih, surah 16. Kenapa tutup kameranya? Jangan tutup kameranya. Surah 16, ayat yang ke-93. Oke, An-Nahl ya, surah An-Nahl ayat 93. Dia bilang apa nih? Seandainya Allah berkehendak, niscaya dia menjadikanmu satu umat. Akan tetapi, siapa nih? Dia menyesatkan siapa yang hendak dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk. Dia ini siapa yang menyesatkan? Bang, itu penyesatan Tuhan terhadap iblis itu karena iblis. Nah, sekarang berarti Tuhan bisa menyesatkan atau tidak? Karena iblis itu awalnya melanggar. Oke, sekarang pertanyaannya adalah Tuhan bisa menyesatkan atau tidak? Menyesatkan siapa? Ini tadi dua ayat loh. Ini di dalam An-Nahl ayat 93. Dia menyesatkan siapa yang hendak dia kehendaki. Al-Hijr ayat 39. Iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku. Nah sekarang, pertanyaan saya, Allah bisa menyesatkan atau tidak? Macet. Konteksnya sampean jangan memaksakan Saya bahwa tanya, Allah katanya Tuhan itu kau bilang menyesatkan Allah manusia. tidak serupa dengan makhluk kan? Iya. Nah, saya tanya dari segi apa? Apakah dari segi sifat? Kau bilang iya dari segi sifat. Karena dia mukalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsi. Tauhid kan itu kan? Penyesatan penyesatan saya tanya, manusia. itu tauhid kan, Iya. qiyamuhu binafsi? Iya. Oke. Berarti dia berdiri sendiri. Tidak ada yang serupa dengan dia. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada dalam segi Dari segi sifat pun sekalipun, dari segi sifat berarti Allah Tunggu dulu. Saya bertanya tadi itu abang belum menjawab saya. Saya sudah menjawab nih. Apa jawabannya? Tadi saya bertanya kenapa kok manusia bisa menjadi Tuhan? Makanya saya jawab ya. Saya jawabnya gini. Manusia menjadi Tuhan yang itu menjadi tidak mungkin. persoalan, Tapi Bang. Allah yang datang menjadi manusia itu bisa. Yang menjadi persoalan itu karena manusia menjadi Tuhan sehingga di dalam agama tidak ada yang bilang manusia jadi Tuhan, tidak ada. Atau Yesus itu bagaimana? Yesus itu bukan manusia menjadi Tuhan, tetapi Tuhan yang menjadi manusia. Kau jangan bolak-balik kata. Jadi awalnya dia Tuhan. Memang pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman. Yesus kan adalah firmannya Allah. Dia adalah Tuhan. NRK hologos. N itu titik di mana manusia itu nggak bisa jangkau sekalipun itu. Gak usah saya jelaskan. Kau nggak akan ngerti soalnya otakmu nggak nyampe. Apanya nyampe, Bang? Sekarang gini, simple aja. Simpelnya gini, teman. Ya, simpelnya gini. Adalah manusia menjadi Tuhan tidak mungkin, toh. Tetapi Tuhan datang menjadi manusia, itu bisa atau tidak? Kau bilang tidak bisa. Karena dia mukalafatul lil hawadis. Betul? Karena dia laisa kamislihi syai'un. Betul? Makanya saya tanya, ketika Allah tidak serupa dengan makhluknya, dari segi apa? Apakah termasuk dari segi sifat? Kau bilang iya. Sekarang, iblis itu menipu. Sifatnya menipu. Betul atau tidak? Mukanya ditunjukkan, jangan malu. Iblis itu sifatnya menipu, betul Pak Ustadz? Iblis itu sifatnya menyesatkan, betul? Betul? Yang saya tanyakan itu Oh, tadi jangan adalah Tuhan firman sahabat, jangan menjadi manusia. Gini. Kamu
Saya ingin membuat kau mengerti, Ustadz. Dengar dulu. Banyak teman saya, Ustadz, yang dari Madiun, udah banyak yang murtad. Waduh. Karena apa? Mereka mendengar dan belajar dengan saya dengan baik-baik. Makanya, kamu hari ini juga, siapa tahu kau murtad. Makanya kau dengar saya baik-baik dulu. Saya tanya, Allah tidak serupa dengan makhluk dari segi sifat atau tidak? Jujur. Kalau kamu jujur, kamu bisa murtad nih. Pakai akal kamu. Fahlam anahu la ilaha illallah. Pakai akal kamu. Fahlam dulu. Kalau kamu nggak fahlam, nggak pakai akalmu, bagaimana kamu menerima kebenaran? Jangan pelongo-pelongo, ayo. Ayolah berpikir, Ustadz. Gini Ustadz. Coba. Saya tak yakin kamu bisa murtad malam ini. Saya yakin kamu bisa murtad malam ini. Saya yakin malam ini kamu bisa murtad nih. Apanya? Orang Islam itu tidak akan mau pindah kepada agama yang mentuhankan manusia. Sekarang gini. Ada perubahan-perubahan dari sisi dari firman menjadi Tuhan itu ribetnya minta ampun itu. Karena sudah ada sifat-sifat orang-orang yang murtad itu, masuk orang-orang kebanyakan orang yang murtad dari Islam itu orang-orang yang tidak paham terhadap ilmu keagamaan itu. Jadi kamu paham ilmu agama? Insya Allah, walaupun sedikit paham, insya Allah dengan izin Allah. Insya Allah. Iya. Walaupun sedikit paham, insya Allah kamu mengerti. Sekarang saya bermain nalar dengan kamu nih, Ustadz. Boleh? Saya bermain kenapa turun? Jangan turun. Saya masih ingin bermain logika dengan kalian. Ini masih logika sederhana loh. Kenapa kabur? Saya minta tolong kasih saya ustadz yang paling pintar untuk naik dengan saya di atas. Nah, saya mohon ustadz yang paling pintar tolong naik ke atas dan diskusi dengan saya dengan pakai logika dan nalar. Nah, ayo kita pakai logika sederhana saja. Ya, saya minta dengan hormat teman-teman gak usah gop-gop dan gip. Teman-teman tap-tap layar aja ya biar kuat ya. Ya, ayo coba. Yang paling pintar saya minta ada ustadz yang naik ke atas, diskusi dengan saya. Si Rizal itu nggak ada ilmunya. Kau keluar Rizal ya, buang-buang waktu saya. Supriyadi silakan Supriyadi. Rizal kamu jangan di sini teman. Ya kamu cari tempat yang lain aja. Halo selamat malam Supri, Kristen atau bukan? Alhamdulillah Islam. Silakan buka kameranya Pak Supri. Ya. Saya harap Anda tidak silakan. Buka kameranya dulu Pak Supri. Wah, dalam kegelapan bisa di dalam cahaya, Pak. Gelap lampunya ini, Bang. Gini Pak Supri ya. Saya ingin tanya Pak Supri. Pak Supri memahami agama Pak Supri dengan baik atau tidak? Alhamdulillah bisa sedikit. Pak Supri punya akal budi atau tidak saat ini? Ya, punya. Bisa berpikir secara sederhana dengan saya? Bisa. Baik. Gini ya. Menurut Pak Supri, firman Allah itu kholik atau makhluk? Kita bahasa yang lumrah aja, Bang. Nggak usah pakai itu, biar semua orang tahu. Ini justru yang paling sederhana, Bre. Iya, biar semua orang tahu. Kita tidak usah pakai. Ini sederhana. Gitu. Biar orang tahu. Ini kita bicara tentang. Dengar. Saya dengar kamu, coba. Kita ini dengar dulu. Kita mau diskusi, bukan tentang ilmu pengetahuan. Diskusi itu berarti pakai ilmu pengetahuan. Masa nggak pakai ilmu pengetahuan? Kalau mau tentang uji ilmu pengetahuan, coba bacakan Yohanes 3:6 ayat 4. Nah, kayak gitu kan kita udah Yohanes berapa? Udah menguji pengetahuan. Yohanes berapa? Itu bukan tentang hafalan. Yohanes berapa? Kita menguji kenalan itu, Bang. Yohanes berapa? Yang saya tanyakan tadi itu tentang pengetahuan aja, Bang. Bukan saya menanyakan isinya, bukan. Kita secara lumrah aja gitu. Pengetahuan apa yang ingin Bapak uji dengan saya? Iya, silakan bertanya aja. Saya siap menjawab. Saya tidak saya dengar. Saya tidak mau bertanya. Kenapa saya tidak mau bertanya? Karena satu pertanyaan saja
Aku jamin saya murtad kalau ada Kristen yang bisa jawab. Coba Saya kau mau dengar ditanya. baik-baik. Coba kamu dengar baik-baik ya. Kamu dengar baik-baik, Pak. Oke. Dengar baik-baik ya. Ini pertanyaan ilmu pengetahuan, Pak. Menurut Bapak, Iya, saya oke. pakai ilmu pengetahuan. Coba Anda dengar saya dulu, ya. Kita diskusi secara baik ya. Bisa? Iya. Oke. Anda orang tua, saya anak muda. Ya, oke? Beretika Sama aja, kita. Pak. Beretika. Iya. Saya tidak akan menjatuhkan Anda kalau Anda menjawab pertanyaan saya. Kalau tahu bilang tahu, tidak bilang tidak. Iya. Yang Oke. Iya. Simple. Menurut Anda, firman Allah itu kholik atau makhluk? Bang, kan udah aku jelaskan. Holik makhluk itu banyakkah orang yang tahu artinya? Apa itu makhluk itu? Menurut Kholik itu apa? Abang, firman Allah itu pencipta atau ciptaan? Firman Allah itu kata sifat, Bang, bukan kata benda. Kata sifat, kata kerja. Saya tidak tanya Kalau itu kata ciptaan, sifat atau kata benda, teman. dengar Ya, dulu, teman dengar santai dulu. teman. Dengar. Saya tidak tanya firman Allah itu kata sifat atau kata benda. Dengar. Yang saya tanyakan, Kata, ya. firman Allah itu pencipta atau ciptaan? Firman itu, Bang, kata kerja. Tidak mungkin dia ciptaan. Saya tidak tanya itu. Saya tidak Kalau tanya Yesus grammarnya. itu kata Saya benda. tidak tanya itunya. Kalau Yesus itu kata benda, Kalau saya membahas tentang Iya. itu, saya yakin Anda bakal macet. Karena saya akan lebih memahami konteks grammarnya Ya daripada silakan Anda. bertanya, Bang. Ya simpel Lah, aja. Saya siap bertanya ditanya. nih, kamu tinggal jawab. Iya, makanya ya simpel aja. Ya nggak usah ya holik. Ya usah. Oke, kamu mau yang simpel? Kamu mau yang simpel? Ya, bahasa yang lumrah aja. Saya siap ditanya Oke, apa saja. yang lumrah aja. Dengar, kalau saya bertanya, Oke, kalau I ada got the Kristen point. yang Sudah, bisa saya dapat jawab, poinnya. saya murtad. Kamu yang sederhana kan? Gini. Ya. Bumi yang kau pijaki ini bulat atau datar? Bulat. Oke. Apakah kau yakin Allah kamu menciptakan bumi ini bulat? Yakin. Tunjukkan satu surah di dalam Al-Quran. Al-Quran kan bisa menjawab segala sesuatu pertanyaan. Satu Ya. surah di dalam Al-Quran, kalau bumi ini bulat. Kalau ada saya yang mu'alaf malam ini. Oke. Tunjukkan saya juga ayatnya kalau ada ayatnya bahwa bumi ini datar. Saya tidak bilang bumi datar, karena saya menganut bumi bulat. Yang kamu tanya tadi datar dan bulat. Datar dan bulat. Kok Mana kamu ayatnya kalau dia mutar-mutar? datar? Kok kamu... Mana ayatnya itu? Ya, nih aku bacakan ayat. Aku bacakan ayat, Bang. Dengar, aku bacakan ayat. Boleh aku bacakan Dia ayatnya? tidak sanggup membuktikan kalau Allahnya menciptakan bumi ini bulat, teman. Oke, aku bukti. Ya. Saya udah Dengar, bilang, aku kalau bacakan ayat. Allahmu yang menciptakan bumi ini bulat, saya bakal mualaf malam ini. Ya, Saya aku bukan bacakan penganut bumi datar, saya penganut bumi bulat dan kitab kami Boleh aku membuktikan bacakan bumi itu ayatnya? bulat. Boleh aku bacakan ayatnya? Silakan tunjukkan Quran surah berapa? Oke. Aku bacakan surat ini, Bang, ya. Surat Ayub. Bumi itu bertiang. Quran surah apa? Surat Bible Anda surat Ayub. Saya Boleh aku tanya tanya Quranmu. Dengar. Boleh kalau aku tunjukkan kalau bumi itu bertiang? Saya tanya Quranmu, Boleh aku bukan dengar tanya dulu. Alkitab. Boleh aku tunjukkan dalam Jadi Alkitab memang kalau sulit bagi teman-teman yang oknum ucilim-ucilim ini percaya terhadap Qurannya. Mustahil, teman. Ya, karena apa? Mereka sendiri tidak ada jawaban di dalam kitabnya mereka jangan sendiri. saling niut. Mereka membuktikan, ya, mereka ingin membuktikan Niut. argumentasi Di mereka dalam- selalu dari Di Alkitab dalam orang. Ayub, di dalam surat Ayub, Pakai kitab kamu, Pak. bumi itu bertiang. Ya, kalau saya Kenapa malu sekali Anda sih, Pak. Dengar. Udah. Gantian, bentar. Turun kamu di bawah. 2.700 orang saya hanya minta tap-tap layarnya. Saya minta tolong Ustadz yang paling pintar naik ke atas dan diskusi dengan saya. Jangan kasih jamaah. Oh, jamaah.
Yang saya minta adalah ustadz-ustadz yang merasa paling pintar atau orang-orang yang kredibilitasnya bagus, kredibilitas lah. Naik ke atas, IQ-nya dipakai, otaknya dipakai, baru lawan dengan saya. Ini kalau kau bahas masalah grammar, kamu nggak sekolah, kau lawan saya yang sekolah. Agak berat teman, ya silakan naik, ya. Nih, mana nih? Silakan. 2,7K teman-teman, dibantu tap-tap layarnya, dibantu share-share-nya. Halo Living, Kristen atau bukan? Halo? Oke, di bawah dulu ya, di bawah dulu ya. Silakan naik. Thank you ya teman-teman ya, thank you ya. Silakan naik. Buka kameramu silakan. Jamaah. Oh, jamaah. Jamaah. Oh, jamaah naik dong. Silakan buka kameranya, guys. Bisa? Di bawah ya. Main di bawah. Iqbal Maulana. LK goblok. Ah, kenapa? Kenapa? Panas. Kipas sayang. Kipas. Di bawah ya. Nah itu kelakuan-kelakuan mereka teman. Ya udah nggak sanggup untuk berdialog teman. Ya kalau kamu panas kipas. Ada kipas kah tidak? Tidak ada kipas. Ya kasihan. Halo, selamat malam. Malam juga Bang RK. Karisteng atau bukan bang? Kristen. Kok nggak bisa digip ya Bang? Ya nggak bisa bang. Nggak bisa. Saya cari Ucilim dulu bang ya. Oh siap Bang, siap. Ya, makasih, Semangat Bang, ya. Bang. Oke. Iya Bang. Oke, yang Kristen tahan ya, biarkan yang Ucilim-Ucilim ini yang naik ya. Seru loh sama Ucilim. Kasihan teman. Mereka ini sebenarnya terjebak dalam pikiran yang gelap. Sabar dulu, sabar. Kau diam. Oke. Teman-teman, saya nggak bisa di gop ya, teman-teman ya. Saya nggak bisa di gop ya. Kalau teman-teman ingin mendukung saya, ya. Kalau teman-teman ingin mendukung saya, teman-teman bisa langsung saja di sini ya. Saya nggak bisa di gop ya. Terima kasih Bang Jen ya. Kalau saya ini nggak bisa di gop teman-teman. Di sini aja teman. Ya di SS aja, di SS aja. Saya nggak bisa di gop teman-teman ya, nggak bisa di gip gop nggak bisa ya. Ya jadi teman-teman bisa langsung di sini aja di SS 1 2 3 di SS. Saya nggak lama-lama. Oke, terima kasih. Oke, udah. Oke, saya nggak lama-lama yang kayak gitu. Ya, silakan lanjut lagi untuk jamaah selanjutnya silakan. Ya, jamaah selanjutnya silakan ya. Oke, silakan. Jamaah. Oh, jamaah. Halo, selamat malam. Karisteng atau bukan, Pak? Selamat malam Bang RK. Ya, Kristen atau bukan? Kristen ini Bang. Oke, gimana Bang? Mau nyampein apa Bang? Biar enak Bang, biar saya cari Islam dulu Bang. Ya begini, buat kita ya support Bang RK. Yang kepanasan siapkan kipas lah Bang. Biar nggak Oke, Bang. kepanasan dia Bang. Oke Bang, oke. Terima kasih banyak Bang ya, biar saya cari Islam ya Bang ya. Tuhan Yesus memberkati Bang. Oke, amin. Amin. Oke, silakan bagi Uclim, saya persilakan. Malu bertanya tersesat di jalan, tidak mau bertanya tersesat. Yang Kristen tahan ya, biarkan yang Uclim yang naik ya. Silakan. Ya, di TP aja gak bisa, saya nggak bisa digip ya. Selama 1 minggu nggak bisa digip ya. Ya. Halo, selamat malam. Oke, turun aja di bawah. Ya. Oke, silakan. Ya, jelaskan kenapa Yesus gila, nggak waras lagi.
yang mengatakan bahwa Yesus gila. Di Markus Salam 3, salam dulu, Yesus kalem juga. dulu bang, kalem, Ya, salam. naik langsung naik. Salam. Oke. Coba Oke. jelaskan kenapa Tuhanmu gila. Oke, Ya. jadi kita Oke? mau Ya. kita berdiskusi di sini, siapakah yang gelok gitu ya? Ya, gila di sini kaum keluarganya sendiri yang mengatakan Yesus gila. Kaum keluarganya. Oke, Ini sudah? Markus 3 titik bertindi 21. Udah? Di sini Boleh? tidak ada ayat. Iya. Udah, Ya. boleh? Saya jawab. Boleh. Boleh, Oke. silakan. Kamu percaya nggak Yesus membangkitkan orang mati? Itu atas izinnya Allah. Oke, sekarang Oke. apakah Allah memakai orang gila untuk membangkitkan orang mati? Aku tanya kamu, Yesus mana? Ada 2 Yesus. Yesus dari Yunani. Dengan Yesus asli. Kena dia langsung dia. Jangan dulu, ada 2 Yesus. Kau dengar Yang dulu. Yesus terkutuk dengan Yesus yang Oke, tidak kau terkutuk. dengar gini. Kau Ah. dengar. Orang gila mana yang bisa membangkitkan orang mati? Orang gila, pokoknya Tuhanmu gila. Yesus gila di sini. Di sini tertulis jelas loh, bahwasanya Yesus gila. Jadi kalian menuhankan Tuhan yang Oke, gila. sekarang Mana otak jadi gini, kalian? brother gini. Kamu tenang. Selain gila, Yesus Udah, mencuri kamu tenang keledai. dulu, kamu tenang. Jangan kejang-kejang. Mencuri jangan dalaman. kejang-kejang. Yesus Jadi kamu pedofil. mengakui, sabar. Jadi Yesus kamu bondo. sabar, kamu dengar dulu. Ada datanya Jangan kejang. semua. Slow. Enggak. Oke. Enggak. Jadi kamu apakah kamu mengakui ada dua Yesus? Iya. Oke. Berarti Ya. satu Yesus yang disalibkan, satu Yesus yang tidak disalibkan. Yang tidak disalibkan. Oke. Yang disalibkan Tuhan Yesus. Oke. Sekarang kamu bisa buktikan nggak Yesus yang kau imani itu adalah yang tidak disalibkan? Yang jelas dia adalah Kena kamu pelanggaran. Di bawah ya, terima kasih banyak ya teman-teman, dikencangkan tap-tap layarnya. Thank you ya yang langsung ke tab-tabnya. Sekarang gini, ketika kalian menuduh bahwa Yesus itu gelo, ya, lalu kau percaya Yesus bisa bangkitkan orang mati, kau bilang asal atas seizin Allah, berarti atas seizin Sang Bapa. Oke? Ya, artinya ada relasi antara Sang Bapa dengan Sang Anak. Itulah Tritunggal. Ya. Sekarang, apakah Allah mengizinkan ya orang gelo untuk membangkitkan orang mati? Kan kena di situ. Iya, makanya nalar itu dipakai. Tidak mungkin Allah memakai orang gelo untuk membangkitkan orang mati. Makanya otak itu dipakai, teman. Ya. IQ-mu dipakai. Ya, itu telak tuh tadi tuh. Ya, makanya kita pertanyakan. Nabimu itu dari Allah atau tidak? Apa mujizat dari nabimu? Kalau nabimu bukan gelo, ya, apakah nabimu pernah melakukan hal yang sama seperti Yesus membangkitkan orang metong? Kan kagak pernah. Lalu siapa yang gelo? Ya, yang tidak bisa bermujizat, yang ngaku nabi tetapi tidak bisa bermujizat, itulah yang gelo. Iya. Bang, kata Rocky Gerung, pikiranmu tuh dipakai, ditaruh di sini, jangan taruh di dengkul, Pak. Silakan naik, ya. Naik itu bawa pikiran, ya, jangan bawa yang lain. Halo, selamat malam, Hashim. Hashim. Ya, malam. Silakan. Selamat Ya. buka. Selamat malam. Silakan buka kameranya. Silakan buka. Sebentar dulu, sabar. Oke. Kamu diam dulu ya. Saya nggak bisa di-gip atau di-gop ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin langsung ya memberikan gip, itu bisa langsung lewat sini teman-teman ya. Bisa langsung lewat di SS aja teman-teman ya. Di SS aja teman-teman, langsung di sini aja. Ya, di SS aja teman-teman.
SS cepat ya teman-teman. 123 di SS, 123 di SS, 123 di SS. Oke ya. Saya nggak bisa ya teman-temannya, soalnya kena pelanggaran. Silakan, apa pertanyaanmu? Gimana bang? Ya, Anda sebagai Islam, apa pertanyaanmu? Silakan. Situ itu kalau ngomong jangan ngawur bang. Apa? Ini barusan itu loh. Yang mana? Situ itu kalau ngomong kok ngawur sekali. Ngawurnya dari segi apa? Kok ngawur kamu ngomongnya? Jangan ini, kita diskusi aja pakai otak. Itu barusan itu Nabi. Iya ini udah. Kok bilang nabiku kenapa sama kamu? Siapa yang bilang nabimu? Emang siapa yang bilang? Saya bilang Barusan nabimu itu. apa emang? Bilang apa? Punya mulut kamu itu yang bener ngomong itu. Saya bilang nabi Kalau yang kamu gelo pasti adalah punya nabi nabi. yang mengaku. Saya bilang gini. Nabi yang gelo adalah yang mengaku dirinya nabi tapi gak bisa bermujizat. Yesus adalah nabi. Saya pun sepakat Yesus adalah nabi. Makanya dia bisa bermujizat. Tetapi yang ngaku dirinya nabi, ya, tapi gak bisa bermujizat kan gelo. Benar gak yang saya ngomong? Gak usah kayak gitu. Gak usah. Lah, kenapa? Gak setuju saya itu. Kan benar kenyataan. Sekarang saya tanya. Nabi harus Kamu itu udah bermujizat punya atau tidak? nabi kamu. Kamu itu udah punya nabi. Saya punya Dengar nabi dulu, Yesus. telingamu dengar dulu. Kamu itu udah punya Oke, nabi. saya dengar. Apa, silakan. Kok bisa? Ayo, nabi yang mana kamu coba? Coba nabi yang mana? Nabi Yesus dari Siapa Nazaret. nabimu? Yesus. Jawab. Nabi saya Yesus, Nabi Musa nabi Kamu saya. Kamu ikut ajarannya Yesus? Saya ikut ajaran Coba Yesus. Kamu dulu, ikut jawab ajaran dulu. Yesus Kamu gak? ikut ajarannya Yesus? Sangat mengikuti ajaran Yesus. Kau mengikuti ajaran Yesus gak? Enggak, saya ikut ajaran Nabi Muhammad. Oke. Ajaran Nabi Muhammad mana yang kau ikuti? Enggak. Enggak ngikut aku. Saya ngikut Oke. ajaran Nabi Muhammad. Ajaran Nabi Muhammad mana yang kau ikutin? Enggak usah perlu tahu itu. Kalau kau tanya gini, kalau kau tanya, sabar Pak, sabar, kamu dengar Pak, kamu dengar Pak. Dengar dulu kamu. Ya. Kamu Turun, kena pelanggaran kamu, turun. Saya ikut Yesus, ikut. Ya, kamu ikut Yesus? Gak ikut. Lalu kau ikut siapa? Nabi Muhammad. Satu ajaran Nabi Muhammad yang kau ikutin itu apa? Satu aja, silakan naik, ya. Silakan naik, ya. Buktikan ke saya, ya. Saya ikut Nabi Yesus. Nah, Yesus adalah Nabi, betul. Ya, apa yang harus saya pungkiri? Dia adalah Nabi, adalah utusan. Tapi utusan yang sudah ada sebelum dunia ada. Halo Ardan, Kristen atau bukan? Halo Bang, Kristen atau bukan? saya Muslim. Oke. Mau berdiskusi secara akal? Boleh, tapi ini ya pakai waktu. Oke. Suka berakal? Enggak TikTokan Ya. aja. Ya kita coba aja. Oke, sekarang. Saya tanya nih dari tadi. Enggak. Aku mau tertib peraturan dulu, harus dijanjikan. Iya. Kita pakai aturan di sini. Kamu tanya, saya jawab. Saya tanya, kamu jawab. Tidak Sepakat, ada toh? boleh sepakat, tidak ada boleh intervensi ucapan ya, walaupun Intervensi misalnya apa? diam dulu, jangan pakai em. Ketika saya bicara, kamu diam. Oke. Kamu bicara, saya diam. Kendati Oke. nanti ada kesalahan di dalam ucapan saya atau dalam ucapan kamu, itu nanti dibahas di waktu kamu. Jangan memotong ucapan Oke, orang. sekarang Oke? saya tanya. Firman Allah itu kholik atau makhluk? Enggak, aku yang mau tanya. Gimana? Ya Kamu? silakan jawab. Itu simpel. Ini diskusi tentang kealahan ini. Ya. Iya, aku tadi Ya udah, mau langsung mempertanyakan saja kalimat kamu jawab pertanyaan saya. Firman Allah itu kholik atau makhluk? firman Allah itu kalam Allah. Saya tanya kholik atau makhluk. Saya nggak tanya dia kalam. Saya tanya Kalamullah. kholik. Pencipta atau ciptaan? Kalamullah. Pencipta. Kalau kalam itu pencipta, kholik atau makhluk? Kalamullah. Macet dia langsung ini. Enggak, memang disebut di kalam Allah. Oke. Carikan saya. Kalamullah itu kholik atau makhluk? Kalamullah, ya kalamullah, Iya, kalamullah. kalamullah itu kholik atau makhluk? Kalamullah ya kalamullah. Muter. Loh.
kamu itu logical fallacy. Bukan, kamu yang logical fallacy saya tanya. Enggak. Kalamullah yang kau bilang itu, yang adalah firman Allah, yang adalah kalamullah itu, dia pencipta atau ciptaan? Dia Ya, pencipta atau kalamullah. dicipta? Kalamullah. Iya, kalamullah itu pencipta atau dicipta? Enggak, kamu ngerti kalamullah enggak? Weh, muter. Main kelereng kau di bawah, main kelereng kau. Kalamullah itu pencipta atau ciptaan? Simple. Gak usah kau kemana-mana. Ya, naik ke atas kita diskusi dengan baik. Pakai akalmu gitu. Ya, silakan. Wahid Abdullah. Aduh, ini orang ini. Di bawah. Halo, selamat malam. Karisteng atau bukan? Selamat malam. Karisteng atau bukan? Saya Muslim. Oke. Kamu seorang Islam. Ya, betul. Apakah kamu memahami kitab kamu dengan baik, agama kamu dengan baik? Ya, sedikit. Sedikit. Oke. Jadi apa tujuan Kisanat naik ke live saya ini? Ya, saya ingin berkomentar tentang pertanyaannya Abang tadi ya. Kepada si Mas Ardan tadi yang mengatakan Al-Quran, apa tadi? Pertanyaannya Abang? Firman Allah kholik atau makhluk? Iya, firman Allah itu kholik atau makhluk. Silakan. Pertanyaan Abang itu benar tapi kurang tepat. Nah, jadi yang tepatnya gimana? Seharusnya Abang bertanyanya firman Allah itu qadim apa hadis, seperti itu. Oke. Saya tanya, sekarang kalau kita bicara firman Allah, kekal atau tidak kekal? Firman Allah itu qadim. Kekal atau tidak kekal? Yang kekal itu Allah. Jadi firman Allah tidak kekal? Firman Allah terserah Allah. Allah yang merubah apa firmannya atau iya. Ada Tuhan Yesus kali ini. Gini loh, saya tanya, Al-Quran itu firman Allah atau bukan? Jadi kalau Anda bertanya Enggak, saya tanya gini. Iya. Firman Allah itu Al-Quran atau bukan? Firman Allah, Al-Quran, Injil, Al-Quran itu Zabur, firman Allah atau Taurat. bukan? Al-Quran, Injil, Zabur, Saya tanya, Taurat, Al-Quran semuanya itu firman Allah atau bukan? Iya, firman Allah. Oke, Al-Quran itu kekal atau bukan? Yang kekal itu Allah. Berarti pertanyaannya, apakah Al-Quran tidak kekal? Yang kekal itu Allah. Terserah Allah. Kalau Allah mau kekal, apakah Al-Quran tidak kekal? terserah Allah. Apa terserah? Loh. Anda tidak paham dengan pertanyaan Anda itu tidak paham. Yang kekal itu Allah. Dengarkan. Yang kekal itu Allah. Jadi sifat-sifat itu tidak berlaku pada semua benda. Contoh, kamu ganteng. Oh, rumah itu ganteng. Ya salah Anda bertanya Sejak seperti kapan itu. rumah ganteng? Nah, makanya Anda bertanya Al-Quran kekal itu sama aja bertanya rumah itu ganteng apa enggak. Gak ada Gitu. hubungan. Sekarang saya tanya Al-Quran Loh, itu kekal hubungannya atau tidak? seperti iktibarnya ke situ, Bang. Enggak, saya tanya. Menurut Ya. Anda, Al-Quran itu kekal atau tidak? Al-Quran itu qadim. Kekal atau tidak? Kalau Anda bertanya Al-Quran kekal apa tidak, dengarkan dulu. Kalau Anda bertanya Al-Quran kekal apa tidak, sama aja bertanya rumah itu ganteng apa tidak. Gitu. Oke. Anda seharusnya bertanya rumah itu mewah apa tidak. Itu baru sesuai. Oke. Sekarang, Gitu loh. firman Jadi tidak Allah semua, itu kekal atau jadi tidak? dengarkan dulu, tidak semua sifat itu berkaitan dengan sesuatu yang mau. Jadi sifat Allah, firman Allah itu sifat Allah atau tidak? Firman Allah itu qadim kalam Enggak, saya tanya, Allah. mutakaliman itu sifat Allah. Iya, Mutakaliman itu itu apa? sifat Allah, itu sifat Allah. Tauhid kan? Iya, Mutakaliman itu artinya apa? yang maha. Yang maha berkata-kata atau Iya. yang maha berfirman. Oke, Iya. yang maha berfirman itu atau yang berfirman itu firmannya kekal nggak? Kalau soal
soal perkara firman-Nya kekal apa tidak, Anda salah bertanya. Yang kekal itu Allah. Bingung, yakin, Eh, bingung. dengarkan dulu, yang kekal itu Allah. Kalau firman, Oke, sekarang ketika dengarkan Allah- dulu, Eh, sabar, dengarkan kamu dengar, dulu, kamu dengar. dengarkan dulu, Biar dengarkan kamu dulu. mengerti. Loh, Biar kamu Anda mau mengerti. saya jawab apa tidak? Dengarkan dulu. Sabar, kamu dengar, Yang kamu dengar, yang kamu dengar. yang kekal itu Allah sifatnya itu Allah. kekal. Yang kekal itu sifatnya Allah yang mutakalliman. Allah itu kan kekal. Bukan kalamnya, Ya kan? bukan, tapi sifatnya Allah yang mutakalliman. Oke, sekarang Allah itu loh. kekal kan? Iya. Oke. Ketika dia berfirman, firman yang keluar dari Allah yang kekal itu kekal atau tidak? Firman yang keluar Dari Allah itu kekal atau tidak? yang kekal itu sifat Allah yang berfirman. Gini. Bukan firmannya, Oke, bukan oke. firmannya. Anda itu salah persepsi. Pertanyaan Anda itu Oke. nggak nyambung. Oke, saya masa ikutin Anda aturan bertanya, mainmu. masa anda bertanya rumah itu ganteng apa tidak? Oke, oke. Kan nggak Saya nyambung. ikutin aturan mainmu. Nggak nyambung. Saya ikutin aturan Gitu mainmu loh. ya. Seharusnya Saya Anda ikut- bertanya rumah itu mewah apa Iya, tidak. saya Baru ikutin benar. aturan mainmu Gitu ya. loh. Saya ikuti aturan mainmu ya. Iya. Allah itu kan kekal. Oke? Oke? Sifatnya Allah itu kekal atau tidak? Kekal. Oke. Berarti ada berapa yang kekal? Ya semua sifat Allah kekal. 20. Loh, 20 sifat Allah Berarti semuanya selain kekal. Allah, selain Allah ada yang kekal, ada yang kekal juga. Tidak ada. Hanya Allah yang maha Saya tanya, kekal. Allah itu kekal nggak? Allah maha kekal. Sifatnya Allah kekal nggak? Semua sifat Allah juga kekal. Berapa sifat Allah? Semuanya ada 20 yang wajib diketahui. 20 ada sifat. Berarti 20 sifat Allah itu kekal. Iya. Sekarang, sifatnya Allah dengan Allah itu sehakikat atau tidak? Sehakikat apa tidak? Sama iya sehakikat. Berarti ada berapa yang kekal? Semuanya kekal. Oke, sekarang salah satunya sifat Allah itu yang kekal yang kau bilang itu adalah firman Allah, betul? Iya, mutakalliman. Berarti firman Allah itu kekal atau tidak? Kekal atau tidak? Firman Allah itu kekal. Oke, Cuman sekarang kalau firman Allah itu kekal, berarti firman bukan Allah berarti adalah kholik. dengarkan, bukan berarti Berarti apa yang firman ada. Allah adalah kholik. Kholik itu apa? Anda paham nggak makna kholik? Anda paham nggak makna kholik? Anda paham? Dengarkan, Loh, saya boleh bertanya. Saya bertanya dulu. Anda paham nggak makna kholik? Kamu terjebak di Ngeles dia. sini. Ya. Enggak. Di bawah kamu, di bawah. Coba diskusi itu yang jujur, teman. Ya, kalau kamu diskusi yang jujur, itu gampang banget. Ya, tetapi kalau kamu diskusi udah mulai muter-muter, itu agak susah, teman. Ya, kalau diskusi yang jujur, firman Allah kekal nggak? Iya, kekal. Kalau firman Allah itu kekal, berarti pencipta. Udah bilang, iya pencipta. Selesai. Selesai itu, teman. Tapi kalau firman Allah kekal atau tidak? Bingung. Tadi ditanya firman Allah kekal atau tidak. Kalian bilang firman Allah itu kalamullah. Berbeda. Saat bilang firman Allah itu masuk dalam 20 sifat, berarti kekal kan? Kekal. Kalau kekal berarti kholik gak? Kholik. Tadi kan kamu yang bilang tadi. Saya hanya... Silakan Saiful Bahri. Ayolah, yang naik ini diskusi yang baik lah. Itu biar enak gitu. Ya, teman-teman bantu tap-tap aja ya. Halo, selamat malam. Karisteng atau bukan? Malam. Ya, saya harap Anda buka kameranya. Sama mama kau ajak tanya masalah Islam. Kau dah paham masalah Islam. Pak, Mama kenapa? kau tanya masalah Islam. Kenapa ngamuk, Pak? Orang ngomong kau nggak dengar. Orang ngomong kau nggak dengar. Kau ngomong orang dengar. Anjing kau. Cup. Jangan marah, cup. Kasian. Saya kalau jadi saya, ya saya lebih pilih ikut Yesus lah dengan. Kalau saya lebih pilih langsung ikut Yesus. Kenapa? Tidak bisa berdebat, tidak bisa berdiskusi, ujung-ujungnya adalah kata-kata hiburan keluar. Kata-kata safari keluar.
Kalau saya jadi bagian dari umat sesama teman kalian yang sesama umat itu, saya malu sekali. Dan saya lebih pilih, ya, masuk Kristen. Daripada saya harus bertahan dengan kebingungan saya. Serius. Kalau beta malu, beta malu sekali. Halo, selamat malam. Karisten atau bukan? Ya. RK, kalau orang ngomong tuh dengerin dulu kalau Ya, buka dulu kameramu coba. kayak ngomong Ya kalau kamu gentle, buka dulu kameramu. Kamu aja ngomong nggak berani buka kamera. Yesus. Kenapa? Marah? Marah lu yang kayak tai lu. Kamu ngamuk? Coba mukamu ditunjukin. Marah? Panas? Bener lah, kalau yang diskusi dengerin orang lain. Harganya. Ya udah kipas dulu. Ada kipas gak di situ, Bang? Muka lu kayak kipas tuh. Anjing lu. Santet lu. Lama-lama. Silakan naik. Aduh, kasihan kalian. Saya tuh kasihan dengan kalian ya. Halo, selamat malam. Dia mau kasih tunjuk dia punya jidat. Tangkap RK, mari Jo. Ya, beta ada di tengah hutan tuh, mari datang ke sini. Ya, beta lagi di tengah hutan ini. Ya, datang. Kau pikir Jo, kau pikir beta takut dengan Ose. Aduh, tidak nong ya, tidak nyong ya. Beta yang pernah takut dengan Ose, dengan baik-baik itu. Silakan naik. Pak Cevian, silakan. Yang Karisteng tahan ya, tahan. Halo, Pak Cevian, Karisteng bukan? Oke. Dibawa dulu Bang ya. Dibawa dulu ya. Oke. Asri, silakan. Ya, kau pakai santet juga beta tidak mempan. Ya. Halo, selamat malam Asri. Oke, di bawah gak berani tunjukkan pesonanya di sini ya. Oke, sabar, saya lihat dulu. Oh, ini nggak bisa. Oke, silakan. Saya naik. Nia, oke. Nia silakan. Halo, Anta, Kristen atau bukan? Halo, saya mualaf. Oke, mualaf. Berarti cerdas kamu. Jelas, cerdas dong. Dari gereja mana kamu? Betel. Nia diam dulu. Gereja apa? Betel. Betel mana? Rahasia itu. Kau gereja Betel mana? Berarti kau tukang tipu. Oh, oke. Saya tidak tanya. Coba kau doa Bapa kami dulu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Siapa yang syahadatkan kau tadi? Saya belum bersahadat. Kau dengar, berarti kau belum bersyahadat. Kau bilang kau mu'alaf, tapi kau belum bersyahadat begitu. Memang saya tidak mau bersahadat. Saya tidak mau bersahadat, RK. Kenapa tidak mau bersyahadat? Bersahadat itu artinya kita bersaksi. Kalau kita bersaksi tanpa tahu apa yang kita saksikan, mau bersahadat bagaimana? Jadi kamu mau mu'alaf? Kamu mau masuk Islam atau mau tetap di Kristen?
Saya masih mau lihat-lihat dulu. Tadi kau bilang kau mualaf di awal. Gini teman. Sorry, Seberapa RK. Oi. RK, Apa? RK. Iya. Tuhan Yesus memberkatimu, RK. Berjuang terus, dan terus. Tuhan Yesus memberkatimu. Oke. Thank you Bang ya. Tuhan memberkati Bang ya. Amin. Amin. Enggak. Dia cuma bercanda itu. Saya deg-degan juga ini ada orang Katolik mau masuk Ucilem ini. Saya deg-degan juga ada orang Katolik masuk Ucilem itu saya pukpak dia itu kalau dia masuk gitu tuh. Saya bulan lalu saya bertemu dengan orang Katolik yang masuk ya jadi Ucilem ya. Saya bertemu dengan mereka di Jakarta ada satu orang ya. Lalu saya bilang begini, saya bilang, kenapa kau sampai meninggalkan gereja Katolik atau meninggalkan Yesus? Ya, dia ceritalah karena dia bilang mereka menghasut bahwa Kristen itu penyembah 3 Tuhan. Lalu saya bilang gini, ketika kau menyembah 1 Tuhan, oke, saya terserah kalian bilang Kristen penyembah 3 Tuhan. Ya, lalu saya bilang gini, ketika kau menyembah 1 Tuhan, ya, Tuhan yang satu itu, apakah sudah menjamin kau masuk surga atau belum? Sampai di situ saja bingung. Ketika Tuhan yang satu yang kau bilang kami penyembah 3 Tuhan. Ya, kalian penyembah Tuhan yang satu. Tuhan yang satu itu sudah bisa menjamin kau masuk surga atau belum? Kalau sudah menjamin, silakan naik ke atas, buktikan kepada saya, silakan. Yang Kristen tahan ya, yang Kristen jangan naik ya. Biarkan Ucilem yang naik ya. Tuhan yang satu itu, apakah sudah bisa menjamin kau masuk surga atau belum? Silakan. Kalau Tuhan yang satu itu sudah bisa menjamin kau masuk surga, saya juga mau ikut. Buktikan ke saya. Halo Amir. Amir 1, Amir 2, Amir 3. Oke, di bawah Amir ya. Terima kasih ya moderator ya, Kak Nai ya. Langsung turunkan orang kalau dia kayak tadi maki-maki, langsung turunkan. Terima kasih banyak. Memang itu akan, saya kadang terpancing juga dan pertahankan dia di atas. Silakan. Halo, jamaah. Coba. Jamaah. Oh, jamaah. Halo, Bang. Jamaah atau belum bukan? Bungsu? Namanya juga Bungsu, teman. Halo, Bungsu. Oh. Oke, kita panggil lagi. Jamaah. Oh, jamaah. Halo, selamat malam. Selamat malam. Karisteng atau bukan? Halo? Dharma? Oke, di bawah aja ya, Dharma ya. Naik ke atas itu langsung ngomong. Jangan diam dia. Oke, Edi. Silakan, Edi. Halo, selamat malam. Halo. Malam. Ya, malam. Kristen atau bukan? Ya, Kristen atau bukan? Islam. KTP Islam. Oke, berarti Anda beragama Islam? KTP-nya. KTP-nya. Hatinya Islam atau bukan? Enggak lagi. Kenapa? Silakan, Pak. Banyak kejanggalan. Kejanggalan. Jadi sekarang hatinya masih Islam atau bukan? Enggak lagi. Kristen? Enggak. Sebenarnya Kenapa? terlambat ini. Ya gini dulu kan. Gimana? Kami itu
waktu di sekolah, waktu itu di SMP kan, kelas 1 itu. Jadi ceritanya panjang nih. Orang tua itu penasaran, kok anak ini loh, menonjol gitu dari teman-temannya gitu kan, dari segi pelajaran gitu. Jadi kepo jadi orang tua ini, kepo, akhirnya bukalah buku sejarah waktu itu. Buku sejarah dibaca sama dia kan. Bapak ini orang kuat Bu di Muslim gitu kan. Jadi dia baca, setelah itu kami ada kesempatan bantu kerja gitu kan, menolong dia kerja gitu. Ada sesi waktu itu sesi ngobrol-ngobrol sama orang tua gitu kan. Dia langsung bentak gitu kan. Pokoknya manusia itu awalnya Adam. Bukan waktu itu dia baca masalah ini Pithecanthropus erectus gitu ya, Homo sapien. Saya gini bang, Ya. saya gini, abang sekarang kan KTP-nya kan Islam, Ya. ya. Kenapa tidak mau mencari sebuah keimanan yang pasti? Aku sudah dapat. Aku senang dengan apologet yang ada gitu kan, karena mereka seperti EDCP kan dia membuka semua topeng-topeng, bahkan yang aku tidak tahu dia dipaparkan gitu. Jadi kalau memang begitu ya saran saya Bapak masuk Kristen saja daripada luntang-lantung tidak jelas Pak. Bukan nggak luntang lantung nggak jelas, tapi aku itu sudah terlanjur Buddha. lebih menghargai leluhur gitu. Berarti agama kepercayaan sedang menyelamatkan kita ini siapa? Enggak gini. Aku Gitu, itu Pak. kan gini, penganut itu meyakini Tuhan itu secara universal, bukan oleh dibentuk dari suatu kaum atau Iya dari- memang Tuhan itu universal Iya, Pak. gitu. Tuhan itu universal. Ya, Untuk Tuhan itu sekian universal. alam gitu. Saya paham Tuhan itu universal. Kenapa saya bilang Tuhan itu universal? Ya, karena kami pun mengakui Tuhan mendirikan gereja yang universal, yang am. Maksudnya Gini, ketika Bapak mengatakan Tuhan itu universal, ya, saya ingin kalau main logika, saya pun percaya Tuhan itu universal. Karena Tuhan mendirikan gereja yang universal, yang am. universal itu maksudnya dia tidak mengurusi seperti kita dulu waktu kita lahir gitu kan, sampai kita sudah berakal. Setelah kita berakal kita diajari tentang keagamaan. Sementara waktu kita belum lahir itu kemana kita? Waktu Ya, kita makanya lahir ke- Anda hanya bisa menemukan. Maaf ya, Pak ya. Saya pingin ngajak, saya belum dapat orang yang betul-betul logikanya bisa nyampe gitu kan. Yang Kristen tahan ya, biarkan yang Ucilim aja naik ya. Yang Kristen tahan ya. Teman-teman, saya nggak bisa di gop gip itu nggak bisa ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin gop gip saya, teman-teman bisa langsung saja di ini saya ya teman-teman ya, di rek saya ya teman-teman ya, langsung di rek saya, karena saya nggak bisa di gop gip itu nggak bisa ya. Teman-teman bisa langsung di rek saya teman-teman ya. Kok nggak ada ya, nggak muncul ya? Nggak muncul ya. Oke, ini ya. Langsung saja di sini ya teman-teman ya. Karena saya nggak bisa di GopGip, kena PL dan lain-lain. Teman-teman GopGipnya langsung di sini aja, di ini aja. 123, 123, 123. Terima kasih banyak. Oke, di screenshot aja teman-temannya 123. Screenshot. Oke, aduh sabar. Oke. Bunda Mila. Kamu kenapa Bunda Mila? Kasihan, kamu kepanasan. Memang banyak yang murtad ya. Memang banyak yang murtad ya, harus diakuin ya.
apologet Islam Indonesia menyuarakan itu ternyata kalah dengan kami. Kenapa? Semakin hari banyak orang yang menerima Yesus. Jadi kalah dengan kami. Pergerakan kami itu pergerakan bawah tanah. Ya, jadi ya harap maklum ya. Kasihan ya. Kalian pas kepanasan itu wajar ya, wajar. Ya, yang Kristen jangan naik ya, saya mohon dengan hormat ya. Halo, selamat malam. Kristen atau bukan? Iya, sorry. Oke, makasih ya. Sorry. Oke, makasih Bu ya. Oke, yang Kristen tahan ya. Biar enak nih, saya naikin orang ini enak nih. Yang Kristen tahan ya. Oke. Dinar silakan. Ya, Tuhan Yesus menyentuh hati-hati orang. Saya kayaknya nggak lama karena besok saya harus ke Lewotobi ya. Dan ini saya kena pelanggaran pembatasan 2 kali. Halo, selamat malam. Kristen atau bukan? Aduh, maaf Bang, maaf. Oke, Turun makasih. aja. Oke, makasih Bu. Sama-sama. Ya. Ramadan, silakan Ramadan. Halo, selamat. Ntar dulu ini nggak tahu nyalain kamera di mana dah. Nggak bisa, kamu belum bisa buka kamera. Oke, satu pertanyaan buat kamu. Iya. Seberapa kamera kamu? gue juga mau nampilin nih, ntar. Kakak bisa, lo belum bisa buka kamera. Oh ya udah. Udah. Sok atuh nanya, tadi apa sih? Yang mana? Oke, gini. Terserah bang. Kamu yakin nggak kamu masuk surga ketika kamu beragama Islam? Yakin? Seberapa yakin kamu, teman? Kalau sampai 100% mah 100%. 100%. Sekarang, adakah data di Al-Quran, ya, berarti nabimu sudah masuk surga? Gimana? Sekarang gini, manusia tidak bisa masuk surga karena terhambat oleh dosa, betul? Betul. Oke. Ketika manusia terhambat oleh dosa, manusia harus bertobat baru bisa masuk surga, betul? Bisa. Oke, sekarang ketika manusia bertobat, manusia pasti masuk surga atau manusia mudah-mudahan masih mudah-mudahan? Masuk enggaknya surga itu bukan dari apa ya namanya? Macet, Mas. Yaudah. Gue bilang pasti dah. Oke, lo bilang pasti. Sekarang lo baca ini ya, At-Tahrim ayat 8 ya. Udah. Kelihatan Oke, lagi. coba lo baca nih. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu. Mudah-mudahan Tuhanmu menghapus kesalahanmu atau pasti menghapus kesalahanmu? Mudah-mudahan. Atau pasti di situ? Di situ tulisannya mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Sekarang kalau mudah-mudahan dengan pasti sama atau tidak? Beda. Sekarang kalau mudah-mudahan berarti masih iya masih tidak? Iya, betul. Sekarang kalau mudah-mudahan dosamu diampuni, berarti kamu yakin masuk surga atau tidak? Sementara dosamu saja diampuni masih mudah-mudahan. Iya, coba kamu logika. yakin. Mudah-mudahan berarti 50-50 dong. Iya, betul emang. Oke, sekarang kalau dosamu tidak diampuni, kamu bisa masuk surga nggak? Bisa. Bisa. Dosa tidak bisa diampuni, bisa masuk surga. Dosa yang nggak diampuni tetap bisa masuk surga. Ih, asli. Sejak kapan dosa tidak diampuni masih bisa masuk surga? Ada tuh orang dulu yang apa ya namanya? Perempuan Oke, kan ya, kita ceritanya contoh udah saja, masuk. kita contohkan saja gini. Kita contohkan saja. Nabi Muhammad berdosa atau tidak? Tidak. Maksum beliau. Maksum, oke. Ketika Nabi Muhammad maksum, berarti Nabi Muhammad masuk surga? Insya Allah. Iya dong, Nabi. Oke, kau tunjukkan satu ayat dalam Al-Quran Muhammad di surga. Nggak ada emang. Gak ada. Bahasanya ya ayyuhalladzina amanu. Gak ada. Tetapi kalau kau bilang Yesus bilang apa? Ya, aku ke surga menyediakan tempat bagimu. Karena di situ aku berada, kamu pun berada. Berarti Yesus sudah di surga.
Makanya kenapa saya ikut Yesus? Karena saya butuh kepastian ketika saya menghembuskan nafas terakhir, saya harus ada di surga. Lalu kalau saya harus ada di surga, siapa yang sudah membimbing saya di surga? Yaitu Yesus. Yesus bilang, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, karena di situ aku berada, di situ pun kamu, di situ aku berada, di situ pun kamu berada. Berarti Yesus sudah di surga. Sekarang, di mana Muhammad berada, di situ pun kamu berada. Sekarang kau tunjukkan ayat di mana Muhammad berada. Bahasa di Quran itu ngebilangnya, wahai orang-orang yang beriman. Nabi Muhammad berada di mana? Maka di situ